ngopi dulu, Bray. Biar ngoleng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Anan Marudin di channel YouTube Pedang Golok Nusantara. Sahabat-sahabat, kali ini saya akan datang ke Museum Desa Luragung Lande, Kecamatan Luragung, Kabupaten Kuningan. Nanti kita akan lihat bentuk museumnya seperti apa, dan yang pasti ini sangat menarik sahabat-sahabat, karena paling tidak saya berharap ke depan di desa-desa lain membuat museum yang sama sahabat-sahabat. Oke sahabat-sahabat, sebelum kita lihat museumnya seperti apa, kita ngopi dulu, Bray. Yeah. Biar ngoleng. Kita sama-sama saksikan sama-sama. Masuk ke Museum Desa Surangga, desanya Desa Luragung Lande. Ayo kita Cicaher dulu. Ini Sumedang. Cuman ini bukan bawaannya kayaknya. enggak bawaannya. Dan saya baru lihat Cikeru model begini tuh. Sama saya. Biasanya pedang Iya, ada pedang kalau Cikeru itu. Tapi saya baru lihat Cikeru yang modelnya begini. Apa kayak semacam tongkat komando lah. Dan Soekarno itu tongkat komandonya terinspirasi dari model-model seperti ini. Dulu para desa yang menyimpan sekarang kayak model tongkat bupati. itu. Ini buta baja. Museum di desa sejak 2018 model. Berarti ini dari warga antar sendiri atau ya sendiri kan itu yang tadi ceritain yang tukang becak itu tuh. Di Luragung memang percaya itu keturunan Luragung asli katanya. Jadi dari beberapa kelompok dikumpul di Bakimin. Nah, awalnya lupa saya awalnya seperti apa, cuma ada yang bilang oh ini disimpannya di sini gitu, kurang terurus. Makanya kita inisiatif nyamper ngobrol, ya mangga kalau mau dikumpulin di desa jadi aset, kalau enggak pun tidak apa-apa gitu. Mereka pada jadi ini apa nggak bareng ini teh beberapa kali teh. Ini yang terakhir ada 3 yang mana? Nih 3 nih guys, yang Kuningan tuh 2 sama ini Borojol katanya. Terus Borojol sama yang itu. Gimana? Udah simpen deui cenah. berarti udah 2 tahun ya? Baru 2 tahun. Tahunan lebih. Sekarang dari 2018 sekarang 2020. Yang ini udah 2 kali sih. Yang situ udah 2 kali.
saya maunya setahun tuh berapa kali gitu, biar kelihatan nggak ini terlalu parah. Ya. Mama mau coba ya, maunya mulu udah ya. Ini inisiatif dari siapa buat museum desa begini? Kalau bilang saya, aku bilang ngomong enggak ya. Paku. Maksudnya ini inisiatif Akang. Ya sama Paku yang Sebelum itu sebelumnya. Paku siapa namanya? Pak Uga. Pak Uga. Saya bilang, oh Pak, sayang gitu di kampung saya juga ini malah belum ada, yang dari bapak kan belum ada yang masuk. Banyak kadang orang yang meninggal tuh satu peti kubur semua. Oh, hancur dia. Ya. Awal-awalnya gitu, makanya yang ada kita amankan aja dulu. Nah ini tuh nggak dibayar sama desanya. Sama Sifatnya nitip apa? Iya, nitip. Jadi dibilang pusaka masyarakat warga ada beberapa, pusaka desa juga Ada. Pusaka desa banyaknya gitu, yang di atas, yang di sini banyaknya yang desa. Yang kepala desa yang pegang gitu. Harus kepala desa yang pegang. Dulu sekarang enggak. Nah pemerintah desa sekarang tuh Ada ini etalase itu ya, dukung. Iya, ruangan. Cuma kalau untuk pengembangan ke depan untuk apa? belum. Bentuk museum itu seperti apa, ideal seperti apa, kita belum sampai. Pemerintah Kabupaten Kuningan tahu, nggak tahu. Dinas pariwisata udah tahu, ya tahu aja dulu lah. Harus bentuk supportnya seperti apa? Bentuk supportnya, dukungan kepada pemerintah desa ya untuk ini seperti apa? Ya kita udah dibentuk, ada pembentukan kelompok penggerak pariwisata, lebih ke museum masuknya ya wisata gitu. Ada deket sih sama dinas pariwisata setahun berapa kali itu ada dilibatkan di kegiatan. Nah tujuannya apa? Kami bertujuan untuk satu pengamanan aset ini aset desa gitu, harus diamankan daripada hancur hilang korosi karang, dan kita amankan bisa nanti kedepannya harapan sih seperti ada museum pintar kan. Nah ini maksudnya tujuannya untuk edukasi ke masyarakat, peninggalan zaman dulu itu, peninggalan para leluhur itu perlu dijaga, perlu dirawat, dan kebudayaan zaman dulu itu bagus, maksudnya begitu. Nah harapan Akang nih terkait museum desa ini, ya harapan seperti apa? balik lagi buat edukasi bahwa kekayaan aset khususnya desa Luragung Landep itu ya bukti fisiknya ada, minimal bukti fisiknya ada. Oh ini seperti ini. Nah untuk sampai sekarang kan kami belum ada ahli. Oh ini tahun kapan, apa jenisnya apa, kita hilang sejarah gitu. Tapi ya mudah-mudahan sih kan ya ke depan nama-namanya pada tahu semua dan sejarahnya juga terungkap. Dan yang paling penting sadar, masyarakat itu sadar tentang usaha itu harus dijaga dan dirawat, karena penghormatan kita terhadap para leluhur dalam menjaga peninggalan beliau. Dan yang paling pasti saya akan berharap tidak keluar sampai ke luar negeri supaya masih tahu sejarah peradaban masa lalu kita seperti apa. Dan sahabat-sahabat, ini konsep museum desa yang ada di desa Luragung Landep, kecamatan Luragung, Kabupaten Kuningan, ini bisa menjadi spirit, bisa menjadi contoh buat daerah-daerah yang lain. Semangatnya luar biasa, dan saya berharap di daerah-daerah lain, di desa-desa lain juga bisa mewujudkan museum-museum desa atau museum-museum tingkat desa, sehingga masyarakat itu paham akan sejarahnya, dan paling tidak generasi muda itu benar-benar menghargai
peninggalan masa lalunya atau peninggalan para leluhurnya. Dan luar biasa sahabat-sahabat, ya. Bincang-bincang dengan Kang Profesor Randy yang akunya paling ganteng sahabat-sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kang Randy, ini sejarahnya gimana? Luragung itu sejarah sejarah. Jadi kalau kita telisik lebih dalam, baik itu sumber tertulis ya, misalkan dari naskah atau juga mungkin dari sumber-sumber lain, itu dapat kita pahami bahwasanya Luragung itu sudah ada sejak dari zaman pra-Islam. Misal kita cari dari naskah kuno yang berasal dari wilayah Pasundan misalnya. Di naskah Bujaga Manik yang perkiraannya itu ada abad ke-15 abad ke-16, itu dikatakan bahwasanya Sang Bujaga Manik itu ketika berangkat dari Keraton Pakuan untuk hendak melakukan perjalanan religiusnya ke Jawa Timur dan Bali, itu melewati Luragung. Dan itu secara tidak langsung menyiratkan bahwasanya di Luragung ini sudah ada kehidupan masyarakat pada zaman Pajajaran. Itu dari bukti tertulisnya. Apabila kita lihat dari bukti artefak, itu banyak sekali di sekitar Luragung ini yang menyiratkan bahwasanya di sini pernah ada kehidupan zaman pra-Islam. Meskipun mungkin bukan dari wilayah internal Luragung sendiri ya, karena di sini sekarang sudah menjadi kota dan banyak sekali peninggalan-peninggalan yang tinggal cerita. Tapi kalau dilihat di sebelah timur ada di Cimara itu bentuk patung gajah terakota. Itu konon katanya sekarang disimpan di Museum Sri Baduga Bandung. Lalu ada juga di sebelah selatannya itu patung arca Citundun, dan ke atasnya lagi itu ada patung, kita menyebutnya itu batu naga gitu ya, karena di sana itu ada batu yang diukir dengan naga. Lalu di sini di sekitar Cirahayu ke atas itu lagi ada di Gunung Laban itu namanya patung arca. Sayangnya sekarang patung arca itu sudah ada yang bawa ke tas dan kemudian nggak ada lagi di sini, ada yang bopong. Jadi itu menyiratkan bahwasanya di area sini itu sejak zaman dulu sudah ada kehidupan masyarakat zaman pra-Islam. Bahkan di sekitar Luragung sendiri ada makam, konon katanya dia Pitaloka. Itu kan zaman Galuh. Lalu juga ada namanya lagi di situ makam juga Ratu Galuh Pakuan, yang memang menyiratkan atau juga menunjukkan bahwasanya di Luragung ini dulu sebelum adanya Islam itu hubungannya dengan Galuh yang ada di Ciamis. Jadi penduduk di sini sudah ada sejak dahulu. Di zaman Islam ketika Cirebon mulai naik, itu dakwah pertama kali yang dilakukan oleh Sunan Gunung Jati ke wilayah Kuningan itu bukan ke Kuningan dulu, tapi ke Luragung dulu. Bahkan di sini pun menjadi tempat pernikahannya dari Putri Ongtin dan juga Sunan Gunung Jati. Oh, bukan di istana? Bukan. Jadi kalau kita main ke sebelah timur di Kuningan sini ada namanya Cibuni Haji. Itu di pinggir sungai persis. Konon di situ adalah pemukiman pertama orang Luragung. Jadi kalau kita lihat memang selain dekat dengan sungai, areanya itu mendukung untuk kehidupan masyarakat saat ini. Dan dicurigai bahwasanya ada dugaan itu di situ itu adalah pertama kalinya lembur Luragung ada, dan juga tempat menikahnya Sunan Gunung Jati dengan Putri Ongtin. Namanya aja Cibuni Haji kan. Ini unik sekali gitu ya. Ada kata-kata cai dan buni dan juga hajinya. Lalu di zaman ketika pengaruh Cirebon sudah kuat dan ada pengangkatan perwakilan Cirebon di sini yaitu Pangeran Kuningan,
yang pernah saya sebutkan sebagai anaknya sendiri, itu Luragung itu menjadi disatukan dengan Kuningan itu. Jadi dulu mah terpisah di zaman Pangeran Kuningan sama Pangeran Arya Kemuning sama nggak? beda. Oh beda. Beda. Kalau Pangeran Kuningan itu dicurigai diduga itu sebagai anak biologisnya Sunan Gunung Jati dengan Putri Mutin. Sedangkan kalau Arya Kemuning itu adalah penguasa dari Kuningan. Kalau di Kanci tempatnya kan ada Ki Gedeng Kanci ya. Di sebelah timurnya ada Ki Gedeng Japura, ada Ki Gedeng Lebak. Nah di situ Ki Gedeng Kuningan itu adalah Arya Kemuning itu. Kirain saya sama. Beda. Pangeran Kuningan dengan Pangeran Arya Kemuning. Oh iya beda itu. Beda. Oke sahabat-sahabat, jangan terlalu banyak nanti barangkali sahabat-sahabat terlalu pintar. Skip. Oke sahabat-sahabat, tadi perbincangan saya dengan Kang Edi itu luar biasa, dan alhamdulillah saya ada kesempatan bisa berkunjung ke museum desa yang harusnya ini bisa menjadi inspirasi buat sahabat-sahabat di rumah di desanya supaya bisa seperti di desa Luragung Landa yang mana memiliki museum desa. Desa saja punya museum sahabat-sahabat. Harusnya pemerintah kabupaten juga harus punya sahabat-sahabat agar kita semua sebagai para pemuda, sebagai generasi muda, kita tahu sejarah kita seperti apa, sejarah leluhur kita seperti apa, sejarah bangsa ini kita seperti apa. Harusnya kita sudah mulai berangkat segera untuk menjaga dan melestarikan dalam para leluhur kita. Oke sahabat-sahabat, apabila ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam budaya, salam lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.